minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil faridotam minallah wallahu alimun hakim, yang artinya sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin. Amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Ayat tersebut menjelaskan bahwa ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Yang pertama, yaitu untuk orang-orang fakir, yaitu mereka yang tidak dapat menemukan peringkat ekonomi mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka. Lalu yang kedua untuk orang-orang miskin, yaitu mereka yang tidak dapat mendapatkan apa-apa untuk mencukupi mereka. Lalu yang ketiga yaitu untuk pengurus zakat, yaitu mereka yang menarik zakat, yang mengumpulkan zakat, juru tulisnya, ataupun yang membagi-bagikan zakat itu sendiri. Kelima, untuk para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk masuk Islam, atau untuk memantapkan keislaman mereka itu sendiri, atau untuk mereka masuk Islam itu untuk melindungi kaum muslimin. Selanjutnya, zakat itu untuk memerdekakan budak, yaitu hamba sahaya yang berstatus mukatob. Selanjutnya untuk orang-orang yang berhutang, tapi dengan syarat apabila ternyata hutang tersebut ternyata tidak digunakan untuk perbuatan maksiat, atau mereka yang telah bertobat dari perbuatan maksiat walaupun mereka berkecukupan untuk melunasi hutangan tersebut. Nah, dan boleh juga untuk melunasi orang yang sengketa untuk mendamaikan mereka. Lalu selanjutnya untuk jalan Allah. Maksud jalan Allah di sini adalah untuk orang-orang yang berjuang di jalan Allah walaupun mereka tidak ada yang membayarnya, dan mereka itu juga berhak menerima zakat. Lalu yang terakhir untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan, yaitu mereka yang kehabisan bekalnya di perjalanan. Ayat ini menjelaskan bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada orang-orang selain mereka. Selanjutnya, imamlah yang membagi-baginya kepada golongan-golongan tersebut secara merata. Akan tetapi, imam berhak mengutamakan individu tertentu dari suatu golongan atas yang lainnya. Huruf lam yang terdapat pada lafal lil fuqara memberikan pengertian wajib meratakan pembagian zakat kepada setiap individu yang berhak. Hanya saja tidak diwajibkan kepada pemilik harta yang dizakati. Bila mana ia membaginya sendiri, meratakan pembagiannya kepada setiap golongan, karena hal ini amat sulit untuk dilaksanakan. Akan tetapi, cukup baginya memberikan kepada 3 orang dari setiap golongan. Tidak cukup baginya bila mana ternyata zakat hanya diberikan kepada yang kurang dari 3 orang. Demikianlah pengertian yang disimpulkan dari ungkapan jamak, dari ungkapan jamak pada ayat ini. Sunnah telah memberikan penjelasannya bahwa syarat bagi orang-orang yang berhak menerima zakat antara lain ialah muslim. Hendaknya ia bukan keturunan dari Bani Hashim dan tidak pula dari Bani Muthalib.